nggak larang, nggak condang sama-sama toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Ibu Winda. Iya, selamat sore. Ya, Alhamdulillah. Baik, kita mulai aja kali ya, Ibu. Karena sudah Boleh. jam 4. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Winda dan juga bunda-bunda semua yang ada di rumah. Ketemu lagi kita di kelas edukasi sore kali ini ya, yang rutin diadakan setiap Sabtu sore. Dan kali ini bersama saya, Hana sebagai moderator, dan juga kita kedatangan narasumber, yaitu Ibu Winda Kusumandari STR Kep MKM. Beliau ini adalah seorang bidan. Nah, untuk temanya sore ini, Bu Winda akan membahas tentang kenali tubuhmu siap hadapi persalinan. Oke, nah untuk sebelum kita mulai, jangan lupa untuk bunda-bunda yang mengikuti kelas sore ini untuk mengisi link absensi yang akan saya share di kolom komentar ya. Nah, dan untuk pengisiannya maksimal jam 8 malam malam ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mungkin kita mulai aja ya Bu Winda. Boleh ya, kita mulai. Baik, untuk Bu Winda dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Bintu.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Winda, saya dari Kota Jambi. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bergabung bersama Langkah Ibu dari Yayasan Bidan Membantu, yang mana pada sore hari ini saya akan membahas tentang materi tentang kenali tubuhmu siap hadapi persalinan. Baik, kita harus memperhatikan apa yang terjadi pada tubuh kita menjelang persalinan. Tubuh ibu itu akan menunjukkan berbagai, oh mohon maaf untuk ininya ya, belum di-share ya. Oke, izin share dulu ya. Share materinya. Hmm. Ah, ini dia. Sudah terlihat belum ya Kak Hana materinya? Sudah, sudah terlihat. Baik. Kenali tubuhmu siap hadapi persalinan. Kita harus memperhatikan yang terjadi pada tubuh kita menjelang persalinan, karena tubuh ibu itu akan menunjukkan berbagai perubahan yang kadang muncul sebagai sensasi fisik dan juga perubahan suasana hati. Nah, semakin kita mengenal anatomi tubuh kita, maka kita akan semakin percaya diri menghadapi persalinan kita. Nah, perubahan tubuh apa saja yang terjadi selama kehamilan? Di antaranya yaitu perubahan pada sistem reproduksi, sistem pernafasan, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, dan juga sistem pencernaan. Baik, saya akan membahas satu persatu. Nah, pada sistem reproduksi, yang pertama, rahimnya membesar. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, rahim akan terus membesar untuk menampung janin, yang mana itu akan menekan kandung kemih, sehingga pada akhir trimester kehamilan itu, ibu akan sering merasakan buang air kecil. Selanjutnya, pada perubahan payudara. Payudara akan semakin membesar, lebih sensitif, dan akan menjadi sedikit gelap pada areola. Nah, selanjutnya juga ada pengeluaran dari payudara, pengeluaran cairan. Pada akhir kehamilan, payudara ini akan mengeluarkan cairan yang nantinya akan disebut sebagai kolostrum. Nah, ini pesan untuk ibu-ibu hamil pada trimester terakhir agar sering membersihkan puting payudaranya supaya tidak tersumbat ketika nanti akan siap digunakan pada saat melahirkan dan juga menyusui bayinya. Selanjutnya pada sistem pencernaan. Perubahan yang terjadi yaitu akan terasa sesak nafas. Nah, kenapa bisa terjadi sesak nafas? Karena rahim yang membesar dapat menekan diafragma sehingga membuat ibu merasa sesak nafas. Sesak nafas ini bukan seperti sesak batuk ya, ini sangat berbeda. Selanjutnya yaitu hidung tersumbat dan mengeluarkan cairan. Kenapa bisa terjadi? Karena perubahan hormon dapat meningkatkan pembengkakan pembuluh darah dan produksi lendir di hidung sehingga menyebabkan hidungnya tersumbat. Selanjutnya pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu nyeri punggung nih, encok nih kayak encok ya. Nyeri punggung ini perubahan rahimnya akan memberikan beban tambahan pada tulang belakang. Dari perubahan bentuk janin semakin besar, jadi tulang belakangnya akan terasa ada beban sehingga akan menyebabkan nyeri.
Dan selanjutnya ada peregangan ligamen. Hormon kehamilan ini akan membuat ligamen yang uratnya ini nih lebih lentur, terutama di sekitar panggul. Ini untuk mempersiapkan persalinan. Jadi ada peregangan ligamen. Dan selanjutnya itu ada kram kaki. Perubahan hormon ini juga akan menyebabkan penumpukan cairan yang dapat menyebabkan kakinya kram. Ya, akan terasa kram, bahkan terasa sakit. Selanjutnya pada sistem kardiovaskuler akan terjadi peningkatan volume darah. Peningkatan volume darah eh, ini untuk mendukung janin yang sedang berkembang yang menyebabkan eh, ada peningkatan volume darahnya. Selanjutnya peningkatan denyut jantung. Untuk peningkatan denyut jantung ini akan detak jantungnya akan terjadi lebih cepat sehingga pada ibu hamil akan terasa berdebar-debar. Itu bukan kenapa Bu ya, itu karena perubahan yang terjadi selama kehamilan kita. Dan juga pembuluh darah yang terlihat. Itu akan terjadi peningkatan aliran darah. Biasanya pada kaki ibu-ibu itu akan terlihat seperti ada urat hijau yang timbul, yang biasa kita sebut dengan varises ya, Bu. Selanjutnya pada sistem pencernaan. Nah, ini mual dan muntah. Mual dan muntah ini biasanya terjadi pada awal-awal trimester pertama. Dan selanjutnya akan menghilang pada trimester terakhir. Heartburn. Heartburn ini yaitu rasa terbakar di dada. Itu bukan kenapa ya, Bu. Itu karena ada penekanan rahim ke lambung. Sehingga menyebabkan rasa terbakar di dada, panas itu. Itu biasa diatasi dengan minum air putih atau kita duduknya kita cari posisi yang nyaman. Dan bisa juga pada sistem pencernaan terjadi konstipasi. Konstipasi ini terjadi karena ada penekanan usus dan dapat menyebabkan konstipasi karena semakin besarnya janin akan menekan usus sehingga kita akan sulit BAB. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang tanda persalinan. Ini saya mengambil dari sumber menurut Kemenkes tahun 2023, di antaranya mulas semakin sering dan kuat. Perlu diperhatikan Bu ya, tanda potensial dari persalinan itu mulas semakin kuat karena otot rahim yang berkontraksi lebih kuat dan teratur ini untuk mendorong bayinya keluar. Beda halnya dengan mulas yang seperti kontraksi palsu atau Braxton Hicks itu sangat berbeda. Kalau ini mulusnya semakin sering, semakin kuat, semakin intens, polanya itu teratur, muncul setiap 5 menit sekali. Terus juga intensitasnya semakin kuat, semakin kencang, durasinya semakin lama, tidak mudah hilang. Terus juga nyerinya itu menjalar, Bu ya. Dari menjalar ke seluruh bagian tubuh, mulai dari depan, samping hingga ke punggung. Jadi mulusnya semakin sering dan kuat. Itu merupakan salah satu tanda persalinan. Selanjutnya sama, rahimnya akan terasa kencang. Nah, apa yang kita lakukan ketika rahim ini akan ketika terasa kencang? Ketika kencang itu kita pantau frekuensi dan durasinya tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, per 5 menit, terus semakin sering. Dan selanjutnya, ketika terasa ringan, diusahakan bisa dengan minum air putih. Baik, mengingatkan kembali ya untuk bunda-bunda, jangan lupa untuk mengisi absensinya. Sudah dikirim di kolom chat. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya yaitu ada tanda keluar lendir bercampur darah. Nah, tanda ini kenapa terjadi bahwa
serviks atau leher rahim itu mulai membuka dan melebar. Nah, maka ini akan terjadinya persalinan akan semakin dekat. Biasanya lendir ini berwarna merah muda dan kecoklatan ya. Itu bisa dilihat di gambar. Dan keluarnya cairan ketuban. Pecahnya ketuban ini bisa ibu-ibu perhatikan berbau atau tidak, keluarnya secara tiba-tiba atau tidak. Biasanya cairan ketuban ini bening dan sedikit kekuningan. Dia berbeda dengan cairan air kencing, sangat berbeda ya. Jadi bisa harus dibedakan mana itu air ketuban dan mana itu air kencing. Nah, selanjutnya kita akan membahas persiapan persalinan. Banyak hal yang akan kita persiapkan. Ini ada beberapa hal yang saya tampilkan. Yang pertama, kita cari tahu lebih banyak. Kita bisa mendengar cerita-cerita dari teman-teman kita atau dari pengalaman-pengalaman orang terdekat. Dan juga kita harus membuat rencana, planningnya misalnya kita harus menentukan tempat persalinannya nanti di mana, dan juga nanti biasanya periksanya di mana nih, nyamannya sama bidan siapa ini gitu. Terus juga jangan lupa libatkan suami atau keluarga, karena dukungan keluarga itu sangat penting sekali dalam eh, persiapan persalinan. Dan selain itu, kita juga harus mempersiapkan perlengkapan. Nah, kita harus mempersiapkan perlengkapan bayi. Perlengkapan bayinya sendiri, perlengkapan ibunya sendiri, dipisah. Jadi biar nggak berantakan ketika kita membutuhkannya nanti. Dan itu ketika sudah masuki trimester ketiga, bisa eh, mulai dari 37 minggu ke atas, kita harus kita siapkan dalam tas gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu kita ada tanda-tanda persalinan yang sudah dekat, kita langsung standby peralatannya. Dan seperti tadi kita kenali tanda-tanda persalinan, seperti yang sudah saya jelaskan materi sebelumnya. Nah, persiapan persalinan selain itu juga ada persiapan fisik. Nah, ini yang sangat penting sekali pada persiapan persalinan. Kenapa persiapan fisik ini menjadi yang pertama? Karena tubuh kita tadi butuh kekuatan, fisik kita harus kuat. Bagaimana cara mempersiapkannya? Yaitu rutin olahraga. Bisa kita dengan jalan kaki setiap pagi, dan juga bisa kita mengikuti yoga. Ibu harus sudah mulai melakukan persiapan fisiknya. Selanjutnya kita menjaga pola makan kita. Pola makan yang sehat dan bergizi ini untuk menjadikan energi yang cukup ketika kita akan menghadapi persalinan nanti. Selain itu juga kita mempelajari teknik pernafasan, teknik relaksasi, inhale, exhale ketika uh, persalinan nanti itu untuk mengurangi rasa nyerinya. Jadi teknik pernafasannya juga harus dipelajari sedini mungkin. Dan juga pada persiapan fisik ini istirahatnya harus cukup. Tidurnya jangan kemalaman gitu. Jadi istirahatnya banyak di rumah, jangan sering-sering di luar karena sekarang ya kebetulan cuaca sangat ekstrim ya, sangat panas. Nah, pada persiapan psikologis. Persiapan psikologis ini lebih ke persiapan mental. Apakah mental kita siap akan menghadapi persalinan? Yang pertama, kita harus tingkatkan pengetahuan kita. Pengetahuan kita harus sering membaca tentang kehamilan, tentang proses persalinan nanti seperti apa yang akan saya hadapi. Terus juga kita harus sering membaca pengalaman-pengalaman positif eh, dari teman-teman, dari kerabat, atau dari orang-orang terdekat. Terus juga kita harus percaya pada tubuh kita, bahwa tubuh kita memiliki kemampuan, yakin nih sama diri sendiri. Saya pasti bisa bersalin normal, saya pasti bisa menghadapi nyeri-nyeri yang datang ketika menyambut persalinan nanti, seperti itu. Terus juga jangan lupa meminta dukungan dari keluarga, minta doa sama keluarga, sama bapak ibu atau sama suami. Mohon doakan persalinan ini nanti akan lancar, seperti itu. Dan persiapan finansial, ini sangat penting sekali. Anggaran persalinan itu harus kita sisihkan, harus kita siapkan dana-dana untuk menyambut kelahiran bayi kita. Dan juga kita harus manfaatkan asuransi dari
pemerintah seperti program BPJS. BPJS-nya harus aktif, harus apa namanya tidak harus dibayar ya, tidak nunggak. Jadi kita sebelum bersalin itu harus kita cek dulu BPJS-nya aktif apa tidak. Terus juga pada persiapan finansial ini kita harus mengelola pembelian perlengkapan bayi. Ini banyak kan perlengkapan bayi itu yang lucu-lucu. Banyak yang unik-unik, yang terbaru, yang update. Nah, kita fokus pada kebutuhan yang penting-penting saja, jangan semuanya dibeli gitu. Dan juga kita belanjanya kalau bisa bertahap. Di bulan kelima, bulan keenam, kita cicil belanjanya. Jangan satu kali belanja itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Nah, selanjutnya persiapan kultural. Apa saja persiapan kultural ini? Itu dia melibatkan adaptasi praktik dan tradisional sesuai kepercayaan dan nilai-nilai budaya, seperti memilih pendamping persalinan, dan juga kita menentukan posisi melahirkan nanti yang nyaman seperti apa, mempersiapkan ritual khusus setelah persalinan seperti ada upacara adat menyambut kelahiran bayi kita. Ya, ini namanya persiapan kultural. Itu juga sangat penting dipersiapkan sebelum persalinan. Nah, ini ada cara atasi nyeri saat persalinan. Jadi persalinan itu prosesnya panjang ya. Eh, Kalau yang anak pertama dengan anak kedua dan anak ketiga itu nanti waktunya sangat berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, dalam menghadapi proses itu, kita harus jeli dalam menghadapi atau mengatasi rasa nyeri saat persalinan nanti. Yang pertama, kita harus atur pernafasan. Seperti yang saya jelaskan tadi, harus tahu cara bernafasnya seperti apa, cara bernafas yang bagus. Tarik nafas lewat mulut, keluarkan lewat hidung. Ya. Jadi diatur lebih nyaman, lebih tenang gitu. Terus bisa juga duduk di atas gimbal. Biasanya di bidan-bidan itu disediakan bola pilates, bola gimbal. Nah, ini tujuannya untuk membantu mempercepat penurunan kepala janin sehingga mempermudah proses persalinannya. Nah, selanjutnya posisi jongkok. Nah, posisi jongkok ini juga untuk mengurangi rasa nyeri saat bersalin. Bisa dibantu, didampingi sama suami atau juga sama keluarga yang lain dan juga bisa juga sama pendamping persalinan. Terus selanjutnya dipijit perlahan. Pijit perlahan ini eh, untuk mengurangi rasa nyeri dan juga sebagai relaksasi untuk dari otot-otot yang tegang seperti itu biar lebih rileks, biar lebih nyaman, biar kontraksinya tidak terasa sakit. Tuh. Terus ketika kita terasa nyeri, apa yang kita lakukan? Fokus pada hal yang membuat kita senang. Kita bayangkan yang happy-happy aja, jangan ngebayangin yang negatif-negatif. Tuh, nanti sudah melahirkan nanti ini aku akan dibelikan dimakan sushi nih gitu. Terus nanti akan dipijit pijat refleksi gitu atau nanti bakal dibeliin apa sama suaminya. Jadi fokus pada hal-hal yang membuat kita senang dan bahagia. Nah, pada kesimpulan materi pada materi ini, pengetahuan ibu hamil tentang persiapan persalinan itu akan berpengaruh terhadap kesiapan ibu menghadapi persalinan. Pengetahuan ibu hamil itu bisa didapatkan melalui kunjungan, baik itu ke puskesmas, klinik bersalin, praktek mandiri bidan, di posyandu, ataupun kelas-kelas ibu hamil yang diadakan setiap bulannya. Bisa dicari di wilayah atau di tempat-tempat terdekat dari ibu-ibu hamil semuanya. Nah, ketika ibu hamil ini siap menghadapi persalinan, maka tingkat kecemasan dan ketakutan ibu itu juga akan berkurang. Otomatis berkurang. Jadi kita punya gambaran nih, oh nanti ketika nyeri datang, aku harus melakukan hal ini, harus berjalan dulu.
terus harus posisinya harus ganti pindah-pindah, harus jongkok, harus duduk di atas gimbal gitu. Jadi ada gambaran ketika kita akan menghadapi persalinan, sehingga tingkat kecemasan dan ketakutan kita akan semakin berkurang. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya mengikuti edukasi seperti sore hari ini sangat bermanfaat ya. Terima kasih kepada Yayasan Bidan Membantu yang sudah memberikan ruang kepada ibu-ibu hamil untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuannya dalam menghadapi persiapan persalinan. Dan juga kita harus ada persiapan fisik dan mental ibu. Ketika kita sudah siap fisik, siap mental, kita libatkan juga doa di dalamnya, sehingga persalinan kita ini berjalan dengan cepat dan aman, sehingga bayinya lahir dengan selamat, ibunya juga sehat. Nah, itu semua harapan dari kita semuanya. Ibu-ibu hamilnya hamil sehat, melahirkannya cepat, terus bayinya juga lahir dengan selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Winda atas materinya yang telah diberikan. Luar biasa sekali. Nah, Sama. untuk bunda-bunda, karena materinya sudah disampaikan, untuk yang ingin bertanya boleh silahkan bertanya via langsung ya, ataupun kalau misalnya mau via chat juga boleh silakan. Silakan diketik pertanyaannya apa, nanti akan dijawab oleh Ibu Winda. Seperti itu. Dan untuk bunda-bunda yang baru bergabung, nanti akan dikirimkan lagi ya link absensinya maksimal pengisian jam 8 malam ini. Baik, Bo, mungkin ada yang ingin bertanya dari bunda-bunda semua? Atau ingin bertanyanya via chat, boleh silahkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Winda mengenai tanda-tanda persalinan, kemudian juga apa yang harus dilakukan jika ada gejala-gejala yang dirasakan ya Bu ya. Ya. Boleh silakan dari bunda-bunda semua jika ada pertanyaan atau pengalaman pribadi yang ingin di-sharing, terus ingin tanya ya bagaimana solusinya, boleh silakan. Atau mungkin ada bunda-bunda yang memang sedang persiapan menjelang persalinan, lalu ada sedikit kendala, boleh silakan ditanya. Dan tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ibu Windah di slide itu ada persiapan kultural ya Bu ya? Iya, betul. Ada Nah, persiapan itu kedua. kan terkait dengan adat istiadat dari masing-masing pribadinya ya. Nah, boleh tahu nggak sih eh, dari Ibu Winda sendiri, kan memang kita kan banyak sekali Ya, ya. budaya-budayanya ya, berbeda-beda. Nah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Karena kan pasti ada sesuatu yang memang, oh sebaiknya tidak dilakukan gitu. Contoh kecil aja, supaya mungkin ibu-ibu, bunda-bunda di rumah nih, oh iya bisa lebih. Baik, izin menjawab. Biasanya itu lebih ke ini ya, perawatan tali pusat. Kalau Ya, ya. perawatan tali pusat, saya lihat itu masih banyak budaya yang apa gemes melakukan hal-hal yang itu tidak sesuai medis seperti itu. Ah, iya. Tidak disarankan sesuai medis. Biasanya tali Mm, pusatnya itu dibungkus dengan ada mm, ramu-ramuan, misalnya kunyit atau kopi kalau di daerah Jambi. Terus juga mm. lada. Lada itu Ada. dimasukin ke dalam pusatnya itu ditekan gitu. Nah, lada kecil itu. Nah, itu tradisinya kalau di daerah Jambi. Sedangkan itu secara medis sudah sangat tidak disarankan gitu. Nah, budaya-budaya seperti itu. Terus juga kalau yang tradisi lainnya itu lebih ke ini apa namanya penanaman ari-ari ya. Kalau itu Oh iya, adanya itu.
Rasanya itu hal yang masih normal, tidak membahayakan bayi maupun ibunya. Tuh. Iya, Hmm. betul. Untuk masalah ari-ari atau plasenta ya itu boleh ya disesuaikan dengan tempat asalnya masing-masing ya Bu ya. Ya, betul. Betul. Jadi Tidak berpengaruh. Hmm. tidak ada pengaruhnya. Mungkin bagi bunda-bunda yang nanti sudah bersalin nih, sudah melewati masa persalinannya, boleh eh, diperhatikan lagi dalam perawatan tali pusatnya ya. Jangan sampai ada hal-hal yang Membahayakan. membahayakan bayi seperti itu. Boleh, siapa yang mau bertanya? Boleh via kolom chat jika ingin bertanya atau langsung ke Bu Bidannya. Boleh. Di slide tadi juga ada sudah dijelaskan ya Bu mengenai kan biasanya ibu-ibu hamil itu kendalanya keluhannya itu adalah rasa nyeri di bagian bawah di bagian dekat kemaluan. Ya, ya. Heeh. Kemaluan, Nah, ya. itu bagaimana ya, Bu, cara mengatasinya? Mungkin kalau untuk menghilangkannya tidak sepenuhnya hilang ya. Mungkin bagaimana cara untuk mengurangi rasa nyerinya seperti itu. Iya, biasanya itu eh, akan terasa sakit ketika akan menjelang persalinan ya di minggu-minggu ke 37, 38, 39 sampai 40 minggu. Itu memang sering terasa nyeri pada daerah kemaluan, seperti ada yang menekan. Itu wajar, itu hal yang sangat normal karena ada kepala bayinya sudah turun, sudah menekan pelviknya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita bawa sering berjalan, jalan rutin, jalan pagi, terus juga posisinya jangan melulu berdiri, jangan melulu duduk, jangan terlalu lama berbaring gitu. Posisinya harus dirubah-rubah. Terus juga mungkin lebih sekarang kan banyak nih persiapan kelas yoga. Kelas-kelas yoga itu mengatur Oh, iya. ruang-ruang gerak bisa diatur, bisa mengurangi rasa nyeri. Benar, rasa nyeri itu tidak akan hilang, malah bahkan semakin mendekati persalinan malah semakin terasa sakit seperti itu. Bisa Iya. diatasi, bisa juga dengan misalnya kita apa berendam air hangat. Bisa salah satu untuk mengurangi rasa nyerinya, untuk relaksasi dari peregangan otot-otot tersebut. Itu. Baik, terima kasih Ibu Winda. Nah, di chat ada yang bertanya nih. Saya coba bacain. Izin Ibu, apakah mahasiswa boleh tanya tentang cara mengetahui pembukaan. Jadi ini ada mahasiswa kebidanan dari Viola Citra Pinata. Boleh ya Bu ya? Boleh. Bahkan. Bukan kalau lagi mahasiswa kita harus belajar apa ada lingkaran itu ya. Yang kita coba misal satu jari penuh masuk dua itu biasanya kalau mahasiswa masih penasaran ini karena dia jarang dikasih kesempatan untuk ngecek VT ya. Iya, betul. Iya, jarang. eh Nanti belajar aja lingkaran apa itu namanya, diagram cakramnya itu ya. Ketika Mm-mm. pembukaan satu, itu satu jari, terus nanti beli aja nih mahasiswanya banyak itu alat peraganya itu. Pembukaan dua, dua jari sudah bisa masuk, lentur apa tidaknya. Nanti dengan sendirinya kalau semakin sering menolong, akan semakin hafal pembukaannya itu sudah buka berapa, satu, dua, atau tiga. Dan juga kita sebagai bidan, kita harus jaga privasi dari ibunya ketika kita akan melakukan VT, vaginal touch-nya atau pemeriksaan dalamnya. Yang pasti kita harus minta izin terlebih dahulu. Ibu maaf, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Nanti akan terasa sakit. Dan kita jelaskan prosedurnya. Tangan kita akan masuk, nanti ibu tarik nafas, seperti itu. Dijelaskan, jangan tiba-tiba kita colok langsung, nanti terkejut ibunya. Kaget Ya, ibunya. betul. Jadi kita sebagai sesama wanita, kita juga harus jaga privasi, kita juga apa namanya, kenyamanan itu kita prioritaskan gitu.
gitu. Nanti dengan sendirinya kok adik-adik mahasiswa ini akan paham pembukaan-pembukaan. Tapi alangkah baiknya belajarnya lebih giat lagi cara pakai diagram itu ya. Nanti misalnya dibayangkan nih, kalau dulu kuliah kayak gitu, pembukaan satu, oh ini selebar ini, pembukaan dua, pembukaan tiga selebar apa gitu, atau sampai 10 itu full gitu. Nah, jadi beli alat peraganya saja kalau penasaran. Nah, semakin sering nanti akan semakin fasih dalam melakukan VT-nya. Seperti itu, Kak Hana. Oke, makasih Bu Winda. Kalau boleh tahu, Viola semester berapa ini? Nah, biasanya kalau PT itu ya Bu ya, itu kan ilmu kira-kira ya Bu ya, karena setiap Iya, jari orang kan beda-beda. beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, gitu. Oh, semester 1, berarti masih partus pandang, ya, biasanya. Iya. Heeh. Nah, dan tadi terkait yoga ya, Bu ya, tadi kan Ibu membahas sedikit tentang yoga. Nah, Betul. gerakan apa yang bisa Ibu lakukan di rumah? Kan biasanya yoga itu kan ada instrukturnya, ya kan, bidan. Kalau memang langsung kan bisa diawasi Mm-mm. langsung oleh Bu bidannya. Tapi kan kalau misalnya di rumah kan kalau ada gerakan-gerakan yang mengkhawatirkan. Jadi boleh tahu nggak sih Bu gerakan yang seperti apa yang aman dilakukan oleh Ibu di rumah? Kan kita bisa lihat dari YouTube gitu kan. Sambil Ya, menunggu pertanyaan lain, banyak boleh. sekali gerakan-gerakan eh, yang bisa dilakukan. Hmm, Yoga ini bisa dilakukan di rumah ya, bisa gerakan yoga untuk yang untuk ibu hamil itu ya yang tidak dianjurkan itu yang menekan posisi perut gitu. hmm, tekan posisi perut. eh, Memilih gerakan yoga. Nah, gerakan yang harus dihindari itu gerakan yang menekan perut terus terbalik. Seperti ini. Baik, selanjutnya gerakan yoga yang disarankan ketika akan menghadapi persalinan tadi lebih ke banyak jongkok. Jongkok. Nama-nama gerakan yoga itu banyak ya, saya kurang paham juga. Kalau saya pernah ikut pelatihan itu yang senam Mariam. Senam Oh, Mariam untuk persiapan persalinan. Dia lebih kayak gerakan sujud, gerakan kayak apa ya, eh, ya sujud kayak bungkuk gitu. Lebih banyaknya situ. Untuk prenatal gentle yoga saya kurang paham nama-nama gerakannya apa, tapi hmm, lebih dominan itu harusnya gerakan jongkok untuk membantu penurunan kepala. Terus juga kalau di senam Mariam itu kita diajarkan sujud. Nah, salah satunya itu sebagai untuk membantu penurunan kepala, pemutaran kepala, dan juga bentuk kita tafak. Kita minta pertolongan pada Allah. Kita melibatkan apapun itu, kita libatkan Tuhan. Karena meskipun mental kita kuat, oh saya bisa, saya harus bisa. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, juga semua itu akan sia-sia. Jadi apapun itu kita harus libatkan Sang Pencipta kita dalam setiap proses ataupun gerakan-gerakan proses persalinan kita. jadi untuk senam Mariam itu memang gerakannya seperti sholat ya, Ibu ya? Ya, Heeh. betul. Gerakannya seperti sholat, jadi sebenarnya memang untuk yang Muslim, bunda-bunda juga sebenarnya sudah rutin melakukannya. Ya, betul. Gitu. Boleh ada yang ingin bertanya lagi terkait keluhannya atau sharing pengalamannya gitu. Nah, untuk persiapan persalinan ya Bu Windah ini biasanya nih
ada kasus, ada juga kasus dari ibu hamil yang memang, eee, ibu hamil tersebut baru periksa di TM2 atau TM3. Nah, bagaimana caranya ya kalau misalnya posisi, ternyata, di TM3 itu hasil labnya, misalnya HB-nya rendah, itu apa yang harus dilakukan? Karena kan untuk menaikkan HB itu kan butuh waktu ya, Bu, ya? Nah, boleh nggak, minta tipsnya? Mungkin, eee, ada bunda-bunda buat pengalamannya, ya kan, atau juga untuk ada mahasiswanya juga di sini, Viola. Nah, Ya. apa yang harus dilakukan? Kalau di TM3 itu ternyata kita baru periksa HB, lab, ternyata HB-nya masih kurang, sedangkan, waktunya sudah ini, gitu. Memang ada aja yang seperti itu pengalamannya. Apa yang Iya, harus dilakukan? benar-benar sekali. Sering sering terjadi pasien itu datang di vaskes kita sudah Mmm, TM3 bahkan sudah mau melahirkan, tiba-tiba datang ke tempat kita yang kita nggak kenal ini orang mana, alamatnya di mana, eh, riwayat kehamilan sebelumnya seperti apa, riwayat pemeriksaan ANC-nya seperti apa, apakah lengkap apa tidak gitu. Nah, ketika kita dapatkan Pak, apa namanya, HB-nya rendah, ya kita nggak mungkin tiba-tiba nolak, ya, "Hah, iya, tentu betul, nggak saya layani." nggak boleh Itu menolak. kan nggak boleh juga seperti itu. Ya kita harus standby peralatan medis kita, baik itu dari infusnya, terus juga kita kolaborasi dengan dokter, misalnya terjadi perdarahan, kita cepat rujukannya, sistem rujukannya gitu. Dan juga penanganan awal. Takutnya nanti dengan HB rendah kan takutnya perdarahan seperti itu dan juga apa namanya atonia uteri misalnya kontraksi uterusnya nggak bagus seperti itu ya kita harus ready harus siap peralatan juga harus dipastikan lengkap dan juga konsul dengan dokter kita siapkan juga rujukan tercepat dan juga kita kasih tahu juga ke ibunya ibu dari hasil pemeriksaan HB ibu rendah dikhawatirkan ibu nanti akan mengalami perdarahan. Tetap edukasi juga kita tekankan kepada pasien kita gitu. Jadi dengan harapan ya kita berharap kita tidak mendapatkan pasien siluman ya Ya, tiba-tiba datang gitu. Terus juga betul, itu entah kalau dari dia mana. HB-nya rendah, kalau takutnya nanti dia hepatitis atau HIV. Nah itu yang sangat kita takutkan. Makanya screening pada triple eliminasi itu sangat ditekankan kepada ibu hamil gitu. Nanti kekhawatirannya itu ke kita sebagai tenaga kesehatan. Seperti itu. Bukannya kita tidak mau menerima pasien ya, cuman tingkat kewaspadaan untuk diri kita sebagai medis juga sangat diperlukan gitu, sangat penting gitu. Jadi memang, selama kehamilan ini ya, untuk bunda-bunda penting banget ya untuk periksa hamil dari awal Iya, kehamilan. Karena kalau di awal kehamilan pasti bidannya akan memeriksa keseluruhan termasuk dari keseluruhan. hasil labnya gitu. Nah bagusnya berapa kali sih periksa hamil Ibu dalam 9 bulan itu maksudnya? 9 bulan, Selama iya. hamil itu supaya bunda-bunda, "Oh iya ngitungin nih, oh saya sudah segini," Heeh. gitu. Baik, ini kalau dulu 4 kali ya, kalau dulu 4 kali selama kehamilan, tapi sekarang yang terbaru itu ada 6 kali. Mmm, 4 kali dengan bidan dan 2 kali dengan dokter. Nah, harus dilibatkan dokter sekarang. Dokter itu pada TM1 dan TM3. ya Pada wah, pada bidannya itu TM1 1 kali, TM2 1 kali, dan TM3-nya 2 kali. Jadi secara keseluruhan itu nanti ada 6 kali ibu hamil yang harus periksa mmm, kehamilannya. Tapi kalau ibu hamil itu setiap bulan atau juga bila ada keluhan ya, nggak harus setiap bulan gitu. Tapi setiap dia ada keluhan boleh langsung periksa gitu. Tapi yang diwajibkan itu ada 6 kali pemeriksaan. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang jauh dari dokter itu ya harus rutin lah periksanya ke bidan atau ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. mhm, betul betul ya. Jadi memang sesuai dengan, usia kehamilannya kalau bisa rutin ya Bunda ya? Hmm. Heeh, dan biasanya nih ya,
yang dialami oleh bunda-bunda nih, ibu hamil nih, sering bertanya ya Ibu Winda tentang keluhan-keluhan. Tuhan. Heeh. Salah satunya dari banyak keluhan adalah bagaimana nih caranya gitu kalau misalnya kita keluar flek padahal masih jauh, misalnya masih di TM2 atau di TM3 gitu kan, tapi masih jauh ke 37 minggu. Lalu bagaimana caranya saya kan kerja gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu supaya bisa jadi informasi baru nih buat bunda-bunda semua. Karena nanti Ya. ini akan ditayangin ke YouTube ya, Bu. Jadi akan ditonton nanti. Mm-mm. Baik, ketika flag itu bisa menjadi tanda bahaya, keluar flag atau darah keluar di TM2 atau sebelum mendekati persalinan itu akan sangat menjadi hal tanda bahaya kehamilan. Takutnya itu ada plasenta previa. Yang dikhawatirkannya plasenta previa. Tapi ketika ibu bekerja, duh nanti keluar flek, aku nggak bisa kerja nih. Ya memang harus ada resiko yang kita pilih ya. Ketika kita hamil dengan kondisi yang tidak fit, tidak sehat, ya kita harus memilih istirahat dulu, bed rest. Konsultasikan dulu kepada dokter, apakah kehamilan ini berbahaya apa tidak? Apakah perdarahan ini berbahaya apa tidak? Ketika ditemukan ada indikasi yang berbahaya, ya ibu harus bed rest dulu, istirahat total dulu gitu. Takutnya nanti itu membahayakan janin dan membahayakan ibu. Nah, jadi ya eh, apa namanya kerjanya di izin dulu lah seperti itu. Jadi jangan jangan memaksakan harus aktif bekerja sedangkan kondisi badannya sangat tidak memungkinkan karena hamil gitu. Kekhawatirannya tadi takutnya pada eh, plasenta previa. Letak plasentanya di bawah menutupi jalan lahir seperti itu. Untuk plasenta previa sendiri, apakah ada bahayanya, Ibu, untuk saat persalinan? Ya, jelas, jelas sangat berbahaya karena plasenta previa itu dia apalagi yang totalis ya, dia akan menutupi jalan lahir sehingga kepalanya sudah ditutup sama plasenta yang nggak bisa lewat. Nah, salah satu jalannya yaitu lewat operasi gitu. Oh, baik. Jadi memang ada beberapa kondisi yang memang diarahkan ya, Ibu, untuk SC. Iya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi di sini. Dan tadi di slide juga sudah dijelaskan. Oh, ada yang bertanya ini, Ibu. Air ketuban. Boleh. Oh, air ketuban pecah itu biasanya karena apa? Hmm. Gitu. Ketuban pecah itu bisa disebabkan banyak hal. Ketuban pecah ketika mendekati persalinan itu salah satu tanda, tapi ketika pecahnya itu di dini ya sebelum 37 minggu itu berbahaya. Mm. Ibaratnya apa ya bayi itu di dalam selaput ketuban dan ketuban pecah ya kehidupannya akan segera berakhir gitu. Pengibaratannya gitu kan. Ini kalau ketubannya pecah dini itu sangat berbahaya. Penyebabnya itu bisa karena infeksi. Jadi sehingga menyebabkan air ketuban apa selaput ketubannya pecah. Infeksinya bisa dari infeksi saluran reproduksinya dari kelaminnya. Terus juga bisa kehamilan kembar, bisa juga menyebabkan ketubannya langsung pecah. Terus juga cairan ketubannya itu berlebihan, terlalu banyak. Jadi eh, pecah dengan sendirinya. Terus juga ada riwayat persalinan prematur ya, persalinan
prematur pada kehamilan sebelumnya. Dan ini juga bisa menjadi penyebab ketubannya pecah. Terus juga ada banyak sih apa dari bisa jadi dari kondisi ketubannya itu sendiri, ada kantung ketubannya itu lemah, atau dari faktor gaya hidup dari ibu hamil bisa merokok seperti itu, atau dia mengonsumsi narkoba, atau juga bisa juga dia kekurangan vitamin C atau zat besi itu juga sangat berpengaruh, bisa menyebabkan selaput ketubannya juga tidak bagus, sehingga bisa menyebabkan mudah pecah selaput ketubannya. Jadi sangat hati-hati. Mungkin kebanyakan yang terjadi itu nanti beda halnya dengan ketuban merembes. Oh, Nanti beda dengan yang pecah itu ada pecah sehingga banyak air yang keluar, yang merembes ini lain, sedikit air keluarnya sedikit itu juga sangat mempengaruhi kesejahteraan janin di dalam perut ibu. Tuh, ini penting sekali kita menjaga pola hidup sehat sehingga tidak terjadi infeksi pada selaput ketuban kita. Tuh. oke. Bagaimana Viola? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Winda mengapa bisa terjadi ketuban pecah atau KPD ya biasanya. Kurang waktunya ya. Hmm. Nah, untuk KBD sendiri itu, oh, bertanya lagi, dampak tensi tinggi terhadap kehamilan. Wah, ada yang bertanya Ibu. Iya, Hmm. seru ya. Tensi tinggi itu Hmm. sangat banyak dampaknya, baik pada ibu hamil maupun terhadap tidak terhadap ibu hamil. Pokoknya kalau tensinya tinggi itu sangat tidak bagus. Kalau pada ibu hamil takutnya terjadi kejang atau preeklamsi. Sekarang mungkin klasifikasi preeklamsinya nggak ringan, sedang, berat lagi ya. Mungkin ada yang terbaru ya. Nah, tensi tinggi itu eh, bisa menyebabkan keracunan pada janinnya. Dan sama ibunya itu bisa akan menyebabkan eh, kejang-kejang. Ditandai dengan protein urinnya bisa +1, +2, atau +3. Nanti dicek lab ya. Terus juga ada pembengkakan di di ekstremitas bawah maupun di ekstremitas atas. Selain itu, selain penyebabnya tadi bisa terjadi pada ibu dan juga pada janin, kelahiran prematur. Nah, karena kondisi tensi tinggi itu biasanya suhu di dalam tubuhnya itu panas, sehingga menyebabkan kelahirannya bisa prematur. Terus janinnya tidak berkembang, sehingga berat badan lahirnya bisa rendah dan juga pertumbuhan janinnya terhambat. Itu akibat dari tensi tinggi pada bayi dan juga mengancam jiwa pada ibu, bahkan menyebabkan kematian. Nah, itu makanya angka AKI dan AKB di Indonesia ini masih tinggi. Salah satu penyebabnya itu adalah hipertensi. Balik lagi ke pola gaya hidup kita. Nah, dijaga lagi pola makanannya. Apalagi sekarang banyak makanan tuh yang tinggi garam ya, tinggi gula gitu. Seblak, frozen apa itu kalau di sini namanya makanannya. Pola hidup atau gaya hidup ini sangat berpengaruh sekali. Sekarang banyak ya Bu ya yang dia memang hipertensi, padahal semuanya nggak Iya, riwayat hipertensi, tapi pada saat hamil hamil. tinggi tensinya, mungkin Betul. dikarenakan gaya hidupnya yang sebelumnya gitu. Nah, ada lagi yang bertanya, kalau untuk membedakan kontraksi palsu dengan kontraksi sebagai tanda-tanda persalinan itu apa ya Bu? Menjawab lagi nih, kalau kontraksi Ya. palsu, Braxton Hicks ya, kalau kontraksi Hmm. palsu itu biasanya kalau saya lihat pengalaman dari pasien itu dia di kehamilan 7 ke 8 itu sering kencang-kencang moles datang ke praktek bidan. Ibu ini sudah kencang, udah terasa sakitnya sudah sering Bu. Ketika kita VT, ketika kita lihat usia kehamilannya belum memasuki persalinan gitu.
Jadi yang dikatakan kontraksi palsu itu dia membuat kita apa ya ngecoh ya, ngeprank ya namanya ya. Iya. Kalau dilihat itu ibunya udah keringetan, udah kayak sakit beneran, tapi ketika di VT belum ada pembukaan, belum ada penurunan kepala janin gitu kan. Tapi kalau lihat ibunya udah, wah udah kayaknya udah mau ini nih waktunya gitu. Bisa jadi itu dari masalah pencernaan, pencernaan ibunya. Bisa jadi dia Ada masalah ya. ada masalah ya, ada masalah pada pencernaan sama kayak di sini kemarin. Oh, usut punya usut ternyata dia makan jengkol. Perutnya Efek ya, Bu? iya mules, mules katanya perutnya langsung kencang nih Bu. Ini kayak udah lahiran gitu. Ternyata belum waktunya. Dan itu eh, bahkan apa ya akan sering menipu terus gitu ketika semakin mendekati masa persalinan apalagi ibunya bawaannya baper cemas saja kan jadi kepikiran terus baru kencang dikit udah bawaannya udah takut udah kayak oh, mau lahiran nih gitu itu perlu Iya. dipelajari lagi mulai dari durasinya tadi teratur apa enggak semakin kuat apa enggak apakah sakitnya langsung hilang atau bertahan lama. Kita cek selama 5 menit itu ada berapa kali datang. Terus waktu kencangnya itu durasinya berapa detik itu. Terus kita hitung. Sekarang teknologi sudah semakin canggih. Kita jangan jadi ibu zaman dulu lagi gitu. Gitu. Betul. Karena memang ada ibu hamil yang dia panikan ya, Bu ya? Dia Iya. panikan. Jadi bolak-balik ke bidan atau ke Paskes tuh untuk Mm-mm. padahal belum waktunya Waktunya. gitu. Sudah dijelaskan, sudah di PT juga, sudah diperiksa juga, tapi masih bolak-balik gitu. Jadi, Mm-mm. untuk bunda-bunda semua ini di sini perlu diperhatikan lagi mana yang memang kontraksi palsu dan juga mana yang memang tanda-tanda Beneran. persalinan. Kalau dia pusing tiba-tiba, Bu, itu saat menjelang persalinan, itu eh, karena apa ya, Bu ya? Tiba-tiba pusing. Yang benar-benar. Banyak faktor ya Kak Hana ya. Oh, Bisa jadi tensinya juga kita cek dulu tekanan darahnya tinggi atau rendah. Terus juga keadaan dia tadi mungkin dia ada tekanan secara emosional akan menghadapi persalinan, banyak ketakutan atau mendengar berita-berita yang negatif, dibawaannya parno, jadi langsung gelengan atau istirahatnya kurang. Terlalu hmm. banyakkan scroll HP misalnya. Terus juga aktivitasnya terlalu berat. Jadi diusahakan ketika akan menghadapi persalinan istirahatnya harus cukup sehingga badannya fit. Terus juga harus mengonsumsi makanan yang bergizi sehingga butuh energi. Kita butuh energi yang cukup kan untuk menghadapi persalinan. Jadi makanannya harus bergizi seperti itu. Jadi biar nggak geliangan, biar nggak sempoyongan gitu. Nah, makanannya apa aja, Bu? Ada nggak sih yang memang untuk bantu melancarkan persalinan, buah-buahan atau apa gitu yang bisa membantu? Ya, banyak sumber-sumber yang menyebutkan misalnya konsumsi nanas atau Hmm. malah apa namanya sayuran-sayuran yang zat hijaunya tinggi gitu. Heeh. Itu lebih apa namanya ya banyak banyak sumber yang menyebutkan buah-buahan. Kalau saya sih lebih ke kurma. Kurma. Kurma itu bagus. Ya. Selain sunnah Rasul, juga kandungan nutrisinya juga lengkap pada kurma. Juga untuk membantu persiapan persalinan, juga lebih untuk membantu energi ibunya juga semakin kuat. Seperti itu. Karena memang pada kalau untuk persalinan normal tuh energinya, tenaganya harus cukup ya, Bu ya? Iya, Harus betul. cukup. Jadi tadi sudah Bu Winda jelaskan makanan-makanan apa saja yang bisa membantu ya kan. Nah, untuk air kelapa. Nah, biasanya nih kalau Hmm. misalnya ibu lahiran nih ya, kan capek tuh ya ngeden. Hmm. Boleh nggak sih Ibu diberikan Pocari Sweat? Pernah ada yang bertanya. Pocari Sweat itu apa kandungan ionnya apa ya? Kandungan ionnya mungkin bagus, cuma untuk rekomendasinya rasanya untuk setiap nakes itu beda-beda pandangan. Hmm. Ada yang menyebutkan boleh, ada yang tidak. Itu tergantung kebutuhan ibunya sendiri. Tapi kalau biasanya asal itu tidak berlebihan, itu boleh-boleh saja.
boleh saja Itu ya. untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Selagi dalam batas normal, nggak masalah sih ya. Itu kandungan gulanya juga nggak berlebihan lah sebagai isotonik ya kan. Iya, betul. Baik, tinggal sisa 3 menit lagi, Ibu. Mungkin Boleh. ada yang bertanya satu pertanyaan lagi, ya. Oke, mungkin kalau untuk pengganti cairan tubuh bisa ditambah air kelapa kali ya, Bu ya. Tapi cuma Boleh. mungkin kalau air kelapa agak susah ya kalau lagi bersalin nyarinya tuh. Iya, tapi kalau kami di kampung ini wajib Oh, itu. wajib ya, Ibu ya? Wajib harus ada Wah, yang hijau katanya. Request lagi warna hijau gitu. Oh, wah. Ada tradisi sendiri. Oh Harus. iya iya iya. Hmm, Tapi bagus ya Bu ya, mau diwajibkan gitu. Jadi memang iya. ya sudah gitu. Enak sudah diwajibkan. Ya itu terkadang kita tidak bisa memisahkan ya antara tradisi dengan medis. Hmm. Eh, Mungkin saya sedikit cerita di sini. Kami masih banyak dukun-dukun, dukun Oh, bersalin di sini. Kalau lagi. saya pribadi tetap saya libatkan mereka. Selagi dia tidak memegang hal-hal yang penting seperti Hmm. memotong tali pusat, mendorong perut ibu itu tidak disarankan. Tapi kalau untuk jampi-jampi, kirim-kirim doa lewat media air, asal jangan rumput Oh. Fatimah, saya perbolehkan. Karena tradisi itu juga sebagian dari apa ya lingkungan kehidupan kita. Kita apa berinteraksi juga itu. Jadi nggak boleh kita kesampingkan gitu. Jadi untuk rumput Fatimah juga nggak disarankan ya Bu Nggak ya. disarankan. Heeh, meminum rumput Fatimah tuh nggak boleh buah hamil ya. Ya, kalau air kelapa tadi Heeh. boleh, asal jangan Boleh. air rumput Fatimah. Karena dia efeknya seperti apa Ibu itu untuk rumput Fatimah itu? Biasanya ini ada di daerah-daerah tertentu ya Bu. Di Ya, daerah saya juga pernah ada itu rumput Fatimah. Mungkin efeknya bisa. oh iya, efeknya itu bisa apa ya, terlalu kontraksinya nanti terlalu berlebihan. Nggak, Mhm. kalau ibaratnya kalau induksi kita kan ada dosisnya. Nah, kalau rumput Fatimah itu kita nggak tahu dosisnya seperti apa. Nanti kalau terlalu kental, terlalu padat isi cairannya, nanti kontraksi rahimnya kencang ya akan menyebabkan ruptur atau Iya ya. robekan. Nah, itu kan berbahaya. Karena memang tidak tahu komposisinya itu apa Iya, saja. Oh, betul. gitu. Disesuaikan lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya, Ibu. Kepada Ibu Winda, Alhamdulillah, terima kasih. Kami dari tim Langkah Ibu Bidan Membantu mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu Ibu Winda untuk mengisi kelas sore hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Winda dari mulai tanda-tanda persalinan, kemudian cara penanganannya, lalu juga kemudian apa saja hal yang bisa dilakukan dalam agar supaya bayinya tuh kepala bayinya bisa cepat turun. Dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan ya yang bisa dijadikan pelajaran dan informasi baru untuk bunda-bunda semua. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Eh, Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Bu, di lain waktu untuk Ya, dengan sharing-sharing senang bareng hati. lagi. Sehat selalu untuk Bu Winda, sukses. Dan untuk bunda-bunda semua, sehat selalu agar kita bisa bertemu lagi di kelas edukasi rutin setiap Sabtu sore. Untuk itu, saya dan juga tim Langkah Ibu beserta para tim yang lain mohon undur diri jika memang ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, baik dari kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Sampai jumpa, Langkah Ibu. Terima kasih semuanya.